Is that because of pengalaman hidup? Karena saya tahu Bapak tuh susah dulu. Iya memang susah banget kalau cerita susah, ya Allah. Itu inspirasi tentang kecintaan pada ibu itu karena kesusahan hidup saya. Bener gak sih Pak makan nasi sama garam? Iya. Saya ini, bapak saya itu pensiun dari tentara prajurit kader. Kalau sekarang itu prajurit kader itu istilahnya prajurit kepala. Palangnya 3, pangkat terendah. Terendah kan palang 1. Kedua palang 2, dan 3. Umurnya 28 tahun udah berhenti karena dia diracun oleh mata-mata Belanda. Oh ya? Iya. Diracun oleh mata-mata? Iya, dia muntah darah di kecamatan Pagaden Subang. Berhenti karena tidak bisa kerja lagi? Habis itu masih dia ikut operasi DI. Oh. Teman-temannya meninggal, satu kompi, tinggal bapak saya satu yang sisa. Pulang depresi. Akhirnya karena depresi di kompleknya teriak-teriak terus, dikembalikan ke kampung. Sakit. Ibu saya jadi tulang punggung. Ibu saya ngambil cangkul ke sawah. Bapak saya harus duduk, tiap hari harus bacain koran, disiapin susu yang dari pensiunan itu, sama roti kasih mentega. Sama dikasih koran. Agar bapak saya tenang. Ibu saya ngambil kendali. Ada pengalaman kalau kepemimpinan sehingga saya begini ya. Yaitu kan dulu kalau di kampung suka disunat. Gitu loh. Nah saya itu tiap hari dorongin. Dulu itu ada sepeda yang rodanya 3 tuh pit-pitan yang kecil. Ya tahu saya tahu. Itu kan anak guru tetangga punya kan karena guru. Saya tiap hari bagian dorong aja. Nggak pernah kebagian ngebos. Iya. Akhirnya cerita sama ibu saya kan. Pengen dong, kata saya kayak itu. Kata ibu saya nggak punya uang dari mana. Nanti disunat. Kan punya duit. Ya kalau ya. Nah, waktu disunat punya duit itu saya dapat 750 rupiah. Berapa? 750 rupiah. Ini tahun berapa? Tahun 75. 76. Okay. Nah, saya kan pede tuh kalau cerita. Oh, saya punya sepeda nih, punya duit. Ibu saya bawa saya ke pasar. Di pasar ibu saya beli emas. Setengah gram. Marah lah saya. Karena itu uangnya. Saya dong enak aja pakai emas. Ya emasnya buat saya. Buat Pak Deddy? Dimasukin di sini. Oke. Pak boleh deketan ke mic? Dimasukin di sini. Kemudian, ya saya ngamuk kan. Marah, ditendangin lah belanjaan ibu saya tuh. Merica saya tendangin. Kemiri saya tendangin. Ibu saya bertahan. Itu yang punya, Singko yang punya. Tokonya udah tukerin aja sepedanya sama cincin. Ibu saya nggak mau. Maksudnya tukerin sama cincin Pak? Artinya gini, udah cincinnya keluarin. Ini sepeda, cincinnya diambil. Nah itu dianggap pembayaran. Mereka kan tuker gitu loh. Nggak mau. Ibu saya nggak bisa. Saya nangis sampai rumah, ya udah pasrah. Kalah sama ibu saya. Waktu SD kelas 1, orang-orang gembala kambing tuh. Nah gembala kambing, domba ya. Saya pengen dong kayak orang gembala domba. Saya bilang, uangnya dari mana jual? Itu cincin saya laku 8.000 rupiah. Dari 700? 750. Akhirnya beli kambing dengan harga 7.500 rupiah. Yang 500 bikin kandang. Dari situ saya menjadi pengembala. Jumlah domba saya sangat banyak, berkembang terus. Ibu saya nemenin setiap hari. Jadi kalau nyabit rumput musim hujan begini, ibu saya nemenin. Nyabit rumput hujan, nanti biasa kita dapat jamur. Dapat tuh jamur, dimasak di rumah. Kalau malam-malam saya sama ibu saya suka ngambil belalang. Pakai obor. Ibu saya dampingin saya ngambil belalang untuk bekal makan besok. Untuk bekal makan besok maksudnya? Iya, itu digoreng. Apanya? Belalangnya. Bukan dijual? Digoreng. Digoreng untuk bakal makan. Dan ibu saya itu orang yang tidak pernah menyusahin bapak. Jadi kalau beras lagi nggak punya, ibu saya kan suka pakai, dulu itu orangnya suung ya, ditindik pakai emas. Yang kecil itu tuh. Dia pergi ke pasar, dia jual sebelah. Nanti kalau udah nggak punya beras lagi, dia pergi lagi ke pasar, dia jual lagi sebelah. Dan yang menarik adalah ketika anak-anaknya makan, dia tidak pernah makan. Dia duduk, dia merhatikan anaknya yang lagi makan. Ini kan kalau gajian bapak saya itu kan hanya cukup untuk 3 hari. Ya, prajurit kan, anaknya 9. Nah, kemudian waktu makan itu kadang kami itu garam, makannya dikasih digoreng, terus kemudian dikasih bawang, dimasukin ke
ketoples. Itu bekal makan kami. Dan ibu saya selalu lihat dari sudut. Ketika saya tanya, saya kan panggilnya Mi. Mi, udah makan belum? Mi, saya bilang, udah, jangan mikirin Mi, makan aja. Saya baru tahu ketika saya udah jadi wakil bupati, ibu saya itu kan kehilangan daya ingatnya. Itu 5 tahun. Ketika usia saya 22 tahun, ibu saya udah kehilangan daya ingat. Dia nggak kenal saya. Kalau ketemu saya harus cerita dulu panjang baru dia meluk saya dan bilang, Didi, dokter mengatakan ibu saya itu karena sering menahan lapar. Rupanya. Dan tidak, akibat menahan lapar ibu saya tidak tidur. And that's a fact to break. Iya, dia malam tuh tidak tidur, dia beresin kamar, beresin rumah buat anak-anaknya, nyiapin lagi jam 4 pagi buat makan anak-anaknya, karena harus ada yang sekolah. Nah, pasti semua anak-anaknya sekolah dan jadi sarjana. Dan itu dampaknya dia tidak tidur, akhirnya mengalami kerusakan. Dan dia tidak cerita itu. Dan saya baru tahu. Jadi ini Bapak ada di sini, itu adalah pengorbanan seseorang. Ibu saya. Kalau bapak saya umurnya sekarang 91 tahun, itu pengorbanan ibu saya. Bapak saya makannya dipisahin, harus bergizi. Gelasnya beda, piringnya beda, tempat nasinya beda. Dan ibu saya melindungi bapak saya. Dan punya anak 9, anaknya sekolah. Tak ada satu jengkal tanah pun kami yang terjual. Ibu saya tidak pernah jajan di warung. Kalau dia belanja ke warung, dia beli kebutuhan untuk anak-anaknya. Dan kadang kalau dia pergi ke warung sembunyi, karena takut anaknya ikut. Kalau anaknya ikut, nanti terganggu regulasi belanjanya. Makanya saya ketika memimpin, saya katakan, siapa guru ekonomi ibu di dunia ini? Ibu saya. Karena tanpa pendapatan tiap bulan, yang pasti bisa menyekolahkan anaknya dan tidak ada aset yang dijual. Nah, sehingga ketika ibu saya meninggal tahun 2023 bulan Februari. Tahun berapa? 2023. Saya udah jadi wakil bupati waktu itu. 2023? 2003. 2023. Saya sumpah di depan kuburan bahwa saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk membantu orang yang sebaya dengan Umi. Atau siapapun yang jadi masalah, dan itu adalah ibu. Jadi kalau apa sih yang buat energi saya sampai hari ini kok nggak berhenti? Sebenarnya bukan politik, ibu saya. Gitu loh. Jadi ini yang saya alami. Jadi kalau cerita tentang pedihnya hidup, ya pedih. Mas Didi, saya bukan hanya tidak pernah makan sama garam. Saya waktu kuliah itu saya tidak makan 3 hari 3 malam. Karena tidak ada uang. Nggak ada duit. Saya biasa ngambil tuh, kan biasa orang Kuningan jualan mie rebus. Saya ngambil 1 mangkok pertama, kedua, sampai hari ke-7. Kan saya ngambil dulu. Ini pura-pura piringnya ketinggalan, ngambil dulu. Piringnya ketinggalan, padahal belum nggak ada duit. Hari ke-7 kita udah piring udah 7 tuh. Di tempat kos. Aku udah 7 piring, gimana? Saya bilang, ini masa harus ngambil lagi piring yang ke-8? Ya udah deh, pasrah, udah. Udah, aku nggak makan 3 hari 3 malam, cuma minum air putih aja. Wow, Pak Det, kalau dengar cerita Anda begini, lalu kalau saya tanya gimana